أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullah alaih berkata, alangkah besar kemarahanmu kepada Tuhanmu, prasangka burukmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga penentanganmu kepadanya. Engkau telah menuduhnya berbuat zalim, mempersulit rezeki, menimpakan kesulitan dan kesengsaraan kepadamu. Tidakkah engkau tahu bahwa segala sesuatu sudah ada ketentuannya, dan segala musibah serta kesulitan memiliki tujuan, akhir dan manfaat, tidak bisa dipercepat maupun ditunda. Saat datangnya musibah tidak mungkin berubah menjadi saat sehat. Waktu sengsara tidak mungkin berubah menjadi kesenangan, dan keadaan fakir tidak akan menempati keadaan kaya. Maka indahkanlah sikap dan tingkah lakumu, senantiasa diam, sabar, ridho, dan menerima apa saja yang datang dari Tuhanmu. Bertobatlah kepadanya dari kedurhakaan dan tuduhan jelekmu atas perbuatannya. Tidak ada tuntutan tanggung jawab maupun pembalasan terhadap Tuhan tanpa jatuh ke dalam dosa, berlawanan dengan dorongan fitrah yang ditemukan pada hubungan antar sesama hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa dalam kekekalannya, lebih dulu dari segala sesuatu yang diciptakannya, dan telah menciptakan baik buruknya. Dia mengetahui permulaan dan akhirnya, tujuan akhirnya dan kesudahannya. Dia, Allah subhanahu wa ta'ala, maha bijaksana dalam semua perbuatannya, telah menyempurnakan ciptaannya. Tidak ada kontradiksi dalam ciptaannya, tidak pernah melakukan kesalahan, kebatilan maupun main-main dalam pekerjaannya. Tidak mungkin baginya ada kegagalan dan celah dalam pekerjaannya. Tunggulah kelapangan jika engkau tidak mampu menghadapinya. Tidak ridho dan puas akan perbuatannya sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Maka seiring dengan berjalannya waktu dan batas ketentuannya, keadaan akan bertukar dengan kebalikannya, sebagaimana habisnya musim dingin yang berganti dengan datangnya musim panas, dan malam berganti siang. Maka jika engkau meminta terangnya siang hari pada waktu Isya, tidak akan diberi, bahkan akan tambah gelap karena semakin malam, hingga sampai betul-betul malam dan datang waktu fajar, maka datanglah siang dengan terang cahayanya. Itulah yang engkau minta dan engkau inginkan, atau engkau diam dan membencinya. Dan jika engkau meminta kembalinya malam pada waktu itu, tidak akan dikabulkan permintaanmu, karena engkau minta bukan pada waktunya. Tinggallah kekesalan dan kemarahan yang memalukan. Maka ambillah keuntungan dari ini semua, dan senantiasalah menerima apa yang datang darinya. Perbaguslah prasangka kepada Tuhanmu, dan sabar itu indah, karena apa yang merupakan milikmu tidak akan diambil, dan sebaliknya yang bukan merupakan milikmu tidak akan diberikan kepadamu. Aku yakin sesungguhnya engkau akan memohon kepada Tuhanmu dengan doa dan rendah hati, karena keduanya merupakan ibadah dan ketaatan, serta melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, berdoalah kepadaku, pasti aku mengabulkannya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Dan firman-Nya yang lain, dan mintalah kalian kepada Allah dari keutamaannya. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Dan masih ada ayat dan keterangan lainnya yang menjelaskan hal ini. Engkau memohon kepadanya, dan Dia akan mengabulkan permohonanmu pada waktunya sesuai dengan ketentuannya,
apabila Dia berkehendak. Mungkin ada maslahat bagimu dalam hal itu, baik duniawi maupun ukhrawi, atau bertepatan dengan ketentuannya, serta memang sudah waktunya. Janganlah menudingnya telah terlambat mengabulkan, dan jangan bosan untuk berdoa terus kepadanya, karena jika engkau belum beruntung, tidak akan rugi. Dan jika belum dikabulkan segera, maka engkau akan mendapatkan pahala nantinya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, pada hari kiamat nanti, seorang hamba akan melihat kebaikan dalam buku amalnya yang tidak diketahuinya. Maka akan dikatakan padanya, kebaikan itu adalah pengganti permohonanmu ketika di dunia yang belum terkabulkan. Dan setidaknya dalam setiap keadaan, engkau harus selalu mengingat Dia, Tuhan yang Maha Esa. Begitu juga dalam meminta, hanyalah kepada Dia satu-satunya, tidak meminta kepada siapapun selain Dia. Keinginanmu tidak akan turun tanpa seizinnya. Engkau selamanya ada di antara dua keadaan, yaitu di antara malam dan siang, sehat dan sakit, kesengsaraan dan kesenangan, dan di antara kesempitan dan kelapangan. Atau engkau tidak mau meminta dan ridho, menerima dan membiarkan apa yang telah diperbuat oleh Allah atas dirimu. Engkau bagaikan mayat yang terbaring di antara tangan-tangan yang memandikannya, seperti anak kecil di bawah